Peringatan keras. Tahukah Anda bahwa setiap malam, jutaan lansia di Indonesia sedang melakukan bunuh diri perlahan tanpa mereka sadari? Ya, Anda tidak salah dengar. Cara tidur yang Anda lakukan selama puluhan tahun ternyata bisa menjadi pembunuh senyap yang mengintai setiap malam. Stroke mendadak, serangan jantung, bahkan kematian dalam tidur. Semuanya bisa dimulai dari posisi tidur yang salah. Jangan anggap remeh informasi ini. Data menunjukkan bahwa 70% kasus stroke pada lansia terjadi saat tidur atau sesaat setelah bangun tidur. Artinya, tempat tidur yang seharusnya menjadi tempat istirahat justru berubah menjadi zona berbahaya. Apakah posisi tidur Anda sudah benar? Atau Anda masih membiarkan diri berada dalam bahaya setiap malam? Sebelum terlambat, like video ini dan subscribe channel Tips Lansia sekarang juga, karena informasi yang akan saya bagikan bisa menyelamatkan hidup Anda dan keluarga. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Bagaimana kabar kesehatan Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bugar ya. Terima kasih sudah berkunjung di video kami kali ini. Dan untuk Anda yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, selamat datang di Tips Lansia, channel yang selalu memberikan informasi kesehatan terpercaya khusus untuk lansia Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya ingin menceritakan pengalaman yang mengejutkan dari salah satu pasien saya, Ibu Lestari, usia 64 tahun. Ibu Lestari adalah seorang pensiunan guru yang selama 40 tahun terbiasa tidur dengan posisi tengkurap sambil memeluk guling besar. Kebiasaan ini dimulai sejak masa mudanya karena merasa lebih nyaman dan bisa tidur lebih pulas. Tidak ada yang pernah memperingatkannya bahwa kebiasaan sederhana ini bisa berakibat fatal. Suatu pagi, putra Ibu Lestari menemukan ibunya sulit dibangunkan. Ketika akhirnya sadar, Ibu Lestari mengeluh sakit kepala hebat, bicara pelo, dan sisi kiri tubuhnya lemas. Setelah diperiksa di rumah sakit, ternyata beliau mengalami stroke ringan. Yang mengejutkan, dokter menjelaskan bahwa salah satu faktor pemicunya adalah posisi tidur tengkurap yang sudah dilakukan selama puluhan tahun. Posisi ini menekan pembuluh darah di leher dan mengganggu aliran darah ke otak, terutama pada usianya yang sudah tidak muda lagi. Beruntung, stroke yang dialami masih tergolong ringan dan bisa pulih dengan terapi yang tepat. Sebagai dokter yang telah menangani ribuan pasien lansia selama lebih dari 15 tahun, saya sering menemukan kasus serupa. Ternyata posisi tidur yang salah bukanlah hal sepele, terutama bagi lansia. Ketika kita tidur, tubuh melakukan proses regenerasi sel dan detoksifikasi, terutama di otak. Proses ini membutuhkan aliran darah yang lancar ke seluruh organ vital. Pada lansia, pembuluh darah sudah tidak sefleksibel masa muda. Elastisitas arteri berkurang, dan resiko penyumbatan meningkat. Ketika posisi tidur menekan pembuluh darah utama seperti arteri karotis di leher, aliran darah ke otak menjadi terhambat. Dalam jangka pendek, ini menyebabkan gangguan tidur dan bangun dengan kondisi tidak segar. Namun dalam jangka panjang, hal ini bisa memicu pembentukan gumpalan darah yang berpotensi menyebabkan stroke. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak lansia tidak menyadari gejala-gejala awal karena terjadi secara bertahap. Mereka menganggap sakit kepala pagi hari, leher kaku atau sering kesemutan sebagai hal normal akibat faktor usia. Padahal, ini bisa jadi tanda peringatan dini dari posisi tidur yang membahayakan. Penelitian medis terbaru menunjukkan bahwa posisi tidur yang benar bisa mengurangi resiko stroke hingga 40% pada lansia. Artinya, perubahan sederhana dalam cara tidur bisa menjadi investasi kesehatan jangka panjang yang sangat berharga. Mari kita bahas lebih detail tentang posisi tidur yang membahayakan dan bagaimana cara mengatasinya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin tahu dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Tips Lansia agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Posisi tidur bagi lansia bukanlah sekedar soal kenyamanan, melainkan urusan hidup dan mati. Seiring bertambahnya usia, sistem kardiovaskular mengalami perubahan signifikan. Dinding pembuluh darah menjadi lebih kaku, tekanan darah cenderung meningkat, dan resiko pembentukan plak di arteri semakin besar. Dalam kondisi seperti ini, posisi tubuh saat tidur menjadi faktor krusial yang menentukan kelancaran aliran darah
terutama ke organ vital seperti otak dan jantung. Ketika lansia tidur dalam posisi yang salah, tekanan pada pembuluh darah tertentu bisa berlangsung selama 6 hingga 8 jam tanpa henti. Bayangkan, jika Anda menjepit selang air selama 8 jam, pasti akan terjadi kerusakan. Hal serupa terjadi pada pembuluh darah kita. Tekanan berkepanjangan ini tidak hanya mengganggu aliran darah, tetapi juga bisa merusak dinding pembuluh darah dan memicu pembentukan gumpalan darah yang berbahaya. Riset medis menunjukkan bahwa 60% kasus stroke pada lansia terjadi antara jam 6 pagi hingga 12 siang, tepat setelah mereka bangun tidur. Ini bukan kebetulan. Selama tidur dengan posisi yang salah, terjadi penumpukan tekanan di pembuluh darah yang kemudian melegak ketika aktivitas mulai meningkat di pagi hari. Fenomena ini dikenal dengan istilah morning surge dalam dunia medis. Yang lebih memprihatinkan, banyak lansia yang sudah merasakan gejala awal seperti bangun tidur dengan kepala pusing, leher kaku, atau bahkan mual, tetapi menganggapnya sebagai hal biasa. Padahal tubuh sedang memberikan sinyal peringatan bahwa ada yang tidak beres dengan posisi tidur mereka. Mengabaikan sinyal ini bisa berakibat fatal, seperti yang hampir dialami Ibu Lestari. Posisi tengkurap mungkin terasa paling nyaman bagi sebagian orang, terutama mereka yang terbiasa sejak kecil. Namun bagi lansia, posisi ini adalah salah satu yang paling berbahaya. Ketika tidur tengkurap, berat badan menekan dada dan perut, memaksa jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah. Bayangkan jika Anda harus berlari sambil membawa beban berat di dada. Itulah yang dialami jantung lansia saat tidur tengkurap. Selain itu, posisi tengkurap mengharuskan kepala menoleh ke satu sisi untuk bisa bernafas. Posisi kepala yang miring ini menekan arteri karotis, pembuluh darah utama yang mengalirkan darah ke otak. Tekanan pada arteri ini bisa mengurangi aliran darah ke otak hingga 30 hingga 40%. Dalam jangka pendek, hal ini menyebabkan kualitas tidur menurun dan sering bermimpi buruk. Dalam jangka panjang, kekurangan oksigen kronis di otak bisa memicu penurunan fungsi kognitif dan meningkatkan resiko demensia. Tekanan pada dada juga mengganggu kerja paru-paru. Kapasitas paru-paru yang sudah berkurang seiring usia akan semakin terbatas ketika tertekan oleh berat badan. Akibatnya, kadar oksigen dalam darah menurun dan organ-organ vital tidak mendapat pasokan oksigen yang cukup. Kondisi ini diperparah jika lansia memiliki masalah pernafasan seperti sleep apnea atau asma. Satu lagi bahaya dari posisi tengkurap adalah tekanan berlebihan pada tulang belakang leher. Menolehkan kepala ke satu sisi selama berjam-jam bisa menyebabkan saraf terjepit yang tidak hanya menimbulkan nyeri, tetapi juga bisa mengganggu sistem saraf yang mengatur fungsi organ vital. Tidak heran, juga orang yang sering tidur tengkurap kerap bangun dengan sakit leher yang hebat. Tidur miring dengan bantal terlalu tinggi, pembunuh senyap. Banyak lansia yang merasa nyaman tidur miring sambil menggunakan bantal tinggi, berharap bisa mengurangi denguran atau merasa lebih nyaman bernafas. Namun, kebiasaan ini justru bisa menjadi bumerang yang berbahaya. Ketika tidur miring dengan bantal terlalu tinggi, leher akan tertekuk secara tidak natural, menciptakan sudut yang tajam antara kepala dan badan. Posisi leher yang tertekuk ini menekan arteri vertebral dan arteri karotis secara bersamaan. Arteri vertebral adalah pembuluh darah yang melewati tulang belakang leher dan berperan penting dalam mengalirkan darah ke bagian belakang otak, termasuk batang otak yang mengatur fungsi vital seperti pernafasan dan jantung. Ketika arteri ini tertekan, tidak hanya aliran darah ke otak yang terganggu, tetapi juga bisa memicu gangguan irama jantung dan pernafasan yang berbahaya. Yang lebih memprihatinkan, posisi ini sering dilakukan secara konsisten setiap malam. Tekanan berulang pada pembuluh darah yang sama dalam waktu lama bisa menyebabkan kerusakan permanen pada dinding arteri. Kerusakan ini memicu proses peradangan yang pada akhirnya membentuk plak aterosklerosis, penyebab utama stroke dan serangan jantung pada lansia. Selain masalah pembuluh darah, posisi tidur miring dengan bantal terlalu tinggi juga menimbulkan tekanan berlebihan pada sendi jahang dan otot leher. Tidak jarang lansia yang tidur dengan posisi ini mengalami TMJ atau temporomandibular joint disorder
yang menyebabkan sakit jahang kronis dan kesulitan mengunyah. Gangguan ini bisa berdampak pada asupan nutrisi karena lansia menjadi malas makan akibat nyeri saat mengunyah. Tubuh manusia adalah sistem yang sangat cerdas dan selalu memberikan sinyal peringatan ketika ada yang tidak beres. Sayangnya, banyak lansia yang mengabaikan sinyal-sinyal ini karena menganggapnya sebagai bagian normal dari proses penuaan. Padahal, mengenali tanda-tanda bahaya posisi tidur yang salah bisa menyelamatkan nyawa. Salah satu gejala paling umum adalah bangun tidur dengan sakit kepala berdenyut, terutama di bagian belakang kepala atau pelipis. Sakit kepala ini berbeda dengan sakit kepala biasa, karena terasa sangat berat dan disertai dengan perasaan mual. Hal ini terjadi karena selama tidur, otak mengalami kekurangan oksigen akibat aliran darah yang terhambat. Ketika bangun dan aktivitas meningkat, pembuluh darah yang sebelumnya tertekan tiba-tiba mengalami lonjakan aliran darah, menyebabkan nyeri yang hebat. Gejala lain yang perlu diwaspadai adalah kekakuan leher yang parah, terutama jika disertai dengan kesulitan menoleh ke kiri atau kanan. Kekakuan ini bukan sekedar akibat salah bantal, tetapi bisa jadi tanda bahwa saraf di leher mengalami tekanan berlebihan. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa berkembang menjadi herniasi diskus atau bahkan kerusakan saraf permanen yang menyebabkan kelumpuhan parsial. Kesemutan atau mati rasa di tangan dan kaki juga merupakan tanda peringatan yang serius. Banyak lansia yang menganggap kesemutan sebagai hal biasa, padahal ini bisa menjadi tanda awal stroke. Kesemutan terjadi karena aliran darah ke sistem saraf perifer terganggu akibat posisi tidur yang menekan pembuluh darah utama. Jika kesemutan ini terjadi secara rutin setiap bangun tidur, segera konsultasikan ke dokter karena bisa jadi tanda bahwa resiko stroke sudah sangat tinggi. Setelah membahas berbagai bahaya posisi tidur yang salah, sekarang mari kita fokus pada solusinya. Posisi terlentang adalah posisi tidur terbaik untuk lansia, karena memberikan distribusi berat badan yang merata dan tidak menekan organ vital manapun. Ketika tidur terlentang, jantung tidak perlu bekerja melawan gravitasi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga bebannya menjadi lebih ringan. Posisi terlentang juga memungkinkan tulang belakang berada dalam posisi natural tanpa tekukan yang tidak wajar. Hal ini sangat penting untuk lansia yang sering mengalami masalah tulang belakang, seperti osteoporosis atau artritis. Dengan tulang belakang yang lurus, tekanan pada saraf tulang belakang minimal, sehingga resiko nyeri punggung dan saraf terjepit dapat diminimalkan. Untuk memaksimalkan manfaat posisi terlentang, gunakan bantal dengan tinggi yang tepat, sekitar 10 hingga 15 cm atau setinggi kepalan tangan. Bantal yang terlalu tinggi akan membuat leher tertekuk, sedangkan bantal yang terlalu rendah akan membuat kepala tenggelam dan mengganggu pernafasan. Idealnya, ketika berbaring terlentang, telinga harus sejajar dengan bahu dan ada ruang kecil antara leher dengan kasur yang diisi oleh bantal. Satu tips tambahan yang sangat efektif adalah meletakkan bantal kecil di bawah lutut. Bantal ini membantu menjaga lengkungan natural tulang belakang bagian bawah dan mengurangi tekanan pada pinggang. Banyak lansia yang mengalami nyeri pinggang kronis bisa merasakan perbaikan signifikan hanya dengan menambahkan bantal di bawah lutut saat tidur terlentang. Perubahan posisi tidur dari yang salah ke yang benar memberikan manfaat yang tidak hanya dirasakan keesokan harinya, tetapi juga dalam jangka panjang. Manfaat pertama yang paling cepat dirasakan adalah kualitas bangun tidur yang jauh lebih segar. Ketika aliran darah ke otak lancar sepanjang malam, proses regenerasi sel-sel otak berjalan optimal. Akibatnya, memori jangka pendek dan konsentrasi meningkat drastis. Manfaat jangka panjang yang paling signifikan adalah penurunan resiko demensia hingga 30%. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kualitas tidur yang baik dengan posisi yang benar membantu otak membersihkan protein beta-amiloid, protein yang menumpuk di otak penderita Alzheimer. Proses pembersihan ini hanya terjadi saat tidur dengan aliran darah otak yang optimal, yang hanya bisa dicapai dengan posisi tidur yang benar. Posisi tidur yang benar juga secara signifikan mengurangi resiko sleep apnea, kondisi berbahaya di mana pernafasan terhenti berulang kali saat tidur. Sleep apnea pada lansia bukan hanya mengganggu kualitas tidur, tetapi juga meningkatkan resiko serangan jantung hingga 3 kali lipat. Dengan tidur terlentang dan menggunakan bantal yang tepat, saluran pernafasan tetap terbuka optimal sepanjang malam.
Yang tidak kalah penting adalah perbaikan mood dan stabilitas emosi. Tidur berkualitas dengan posisi yang benar membantu produksi hormon serotonin dan dopamin yang mengatur suasana hati. Banyak lansia yang sebelumnya sering merasa murung atau mudah tersinggung mengalami perbaikan kepribadian yang luar biasa setelah memperbaiki posisi tidur mereka. Mengubah kebiasaan tidur yang sudah bertahun-tahun memang tidak mudah, tetapi dengan strategi yang tepat, perubahan ini bisa dilakukan secara bertahap dan nyaman. Langkah pertama adalah mengganti bantal dengan yang memiliki tinggi dan kepadatan yang tepat. Pilih bantal yang tidak terlalu empuk sehingga kepala tidak tenggelam, namun juga tidak terlalu keras hingga membuat leher tegang. Gunakan guling atau bantal panjang sebagai penghalang untuk mencegah tubuh berguling ke posisi tengkurap saat tidur. Letakkan guling di kedua sisi tubuh sehingga secara natural tubuh akan tetap dalam posisi terlentang. Teknik ini sangat efektif karena bekerja pada alam bawah sadar saat kita tertidur. Ubah jadwal tidur menjadi lebih awal, idealnya mulai tidur jam 9 sampai 10 malam. Tidur lebih awal membantu tubuh memasuki fase tidur dalam yang lebih lama, sehingga proses regenerasi sel-sel berjalan lebih optimal. Selain itu, hindari penggunaan gadget minimal 1 jam sebelum tidur, karena cahaya biru dari layar bisa mengganggu produksi melatonin. Mari kita rangkum informasi penting yang telah kita bahas hari ini. Posisi tidur bagi lansia bukanlah hal sepele yang bisa diabaikan. Setiap malam, jutaan lansia tanpa sadar menempatkan diri dalam bahaya karena tidur dengan posisi yang salah. Posisi tengkurap, tidur miring dengan bantal tinggi, dan kepala yang menoleh terlalu lama ke satu sisi adalah 3 posisi terburuk yang harus segera dihindari. Bahaya utama dari posisi tidur yang salah adalah gangguan aliran darah ke otak, yang dalam jangka pendek menyebabkan kualitas tidur buruk dan dalam jangka panjang bisa memicu stroke fatal. Tanda-tanda peringatan seperti bangun dengan sakit kepala, leher kaku, dan kesemutan harus segera ditanggapi dengan memperbaiki posisi tidur, bukan diabaikan sebagai hal normal. Solusi terbaik adalah tidur terlentang dengan bantal setinggi 10-15 cm dan menambahkan bantal kecil di bawah lutut. Perubahan sederhana ini bisa mengurangi resiko stroke hingga 40% dan demensia hingga 30%. Manfaat lainnya termasuk tidur lebih nyenyak, bangun lebih segar, dan mood yang lebih stabil sepanjang hari. Ingatlah bahwa mengubah kebiasaan tidur membutuhkan waktu dan kesabaran. Namun investasi kecil ini akan memberikan hasil yang luar biasa untuk kesehatan jangka panjang Anda. Jangan tunggu sampai terjadi masalah serius. Mulai malam ini, ubah posisi tidur Anda dan rasakan perbedaannya. Bagaimana dengan ibu dan bapak sekalian? Apakah selama ini Anda sudah tidur dengan posisi yang benar? Atau mungkin Anda baru menyadari bahwa kebiasaan tidur yang selama ini dilakukan ternyata membahayakan kesehatan? Jangan merasa terlambat untuk berubah, karena tubuh memiliki kemampuan luar biasa untuk memulihkan diri ketika kita memberikan kondisi yang tepat. Mari bersama-sama berkomitmen untuk meninggalkan kebiasaan tidur yang membahayakan. Mulai malam ini, cobalah tidur terlentang meskipun awalnya mungkin terasa tidak nyaman. Ganti bantal Anda dengan yang memiliki tinggi yang tepat dan letakkan bantal kecil di bawah lutut. Ingatlah bahwa setiap malam yang Anda habiskan dengan posisi tidur yang benar adalah investasi berharga untuk kesehatan masa depan. Informasi berharga ini jangan hanya disimpan untuk diri sendiri. Bagikan video ini kepada teman-teman, saudara, dan tetangga yang juga berusia lanjut. Satu informasi yang Anda bagikan bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Ajak mereka untuk subscribe channel Tips Lansia agar kita semua bisa saling mengingatkan dan mendukung dalam menjalani hidup sehat di usia senja. Jangan lupa like video ini jika bermanfaat dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana Anda menonton dan bagaimana pengalaman tidur Anda selama ini. Mari kita saling berbagi tips dan pengalaman untuk hidup lebih sehat bersama-sama. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat dan bisa membantu Anda menjalani hidup yang lebih sehat dan berkualitas. Sampai jumpa di video berikutnya.